khusus jami iman qasidah jami iman roja ya Allah lawal batin Bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli salatan kamilan wa sallim salaman taman ala sayyidina halul bil qadam wa nurul wa astaghfirullah ya karimana wa bikal hatin wa nafasin ya kadhibul ma'lum Allahumma shalli salatan kamilan wa sallim salaman taman ala sayyidina halul bil qadam wa nurul wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jadi kulli ma'lum Allahumma shalli salatan kamilan wa sallim salaman taman ala sayyidina tanfa'ul qut wa tamamul Allahu ghaib wa tunalu biru wa sallallahu ya kariman wa tawfiqul hatin wa nafatin bi adati kulli ma'lum Allahumma shalli salatan kamilan wa sallim salaman taman ala sayyidina halul qut wa tamamul ya jadi beri maklum melak Allahumma shalli salatan kamilan wa sallim salaman taman ala sayyidina man halul bil qur'an wa tamamul Allahu ghaib wa tunalu biru wa yuqatil sallallahu alaihi wasallam fi kulli hatin wa nafasin bi jadi kulli maklum melak Allahumma shalli salatan kamilan wa sallim salaman taman ala sayyidina halul bil qur'an wa tamamul Waisan malakama biasa karim mana lalu bibi kolam hatin pada batin biada dibeli maklum lakat mahkum asal salatan kamilan asal salaman taman asal naulikan halul bilquat kadang berdua Allah taala ibaduna biru waisan malakama biasa karim mana lalu bibi kolam hatin biada dibeli maklum lakat mahkum asal salatan kamilan asal salaman taman asal naulikan halul bilquat kadang berdua Allah taala ibaduna biru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolam hatin wa nafatin ya dari kulli ma'lum Allahumma shalli salatan kamilan wa sallim salaman taman wa sallam halul bilquat kadang berdua Allah ibaduna biru Assalamualaikum kolam hatin wa nafatin ya dari kulli ma'lum Allahumma shalli salatan kamilan wa sallim salaman taman ala sayyidina halul bilquat kadang berdua Allah ibaduna biru Assalamualaikum biasa karimana wa taufiqal hatin wa nafasin bi yadi kulli ma'lum Allahumma shalli salatan kamilan wa sallim salaman taman ala sayyidina halul bilquat kadang berdua Allah ibaduna biru Assalamualaikum biasa karimana wa taufiqi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lum illa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi summa ghalina al-khatil bal ya bil makan alaihi salam labul Fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi summa ghalina alaihi salam labul Fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi summa ghalina ajazana ke muflis banu ahmad ya Allah
lahul Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanal hadirin wal hadirin wal hadrat wa jami'i ahli baitihi wa auladihim Allah. Sallallahu alaihi wasallam wal amra wal bala wal waba wal ghala wal wihan warzuq istiqamah bil ibadah, istiqamah bil jamaah, istiqamah bi ta'lim wa ta'aruf, khususan rasuku boten wonten manfaat ilmunipun ya Allah, manfaat ilmunipun boten wonten istiqamah. Lahul Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil a'lal qawmil mufsidin, rabbil a'lal qawmil mufsidin, rabbil a'lal qawmil mufsidin. Rabbil a'lal qawmil mufsidin, 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 rabbil a'lal qawmil mufsidin. Rabbi najini minal zalimin, 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 Rabbi najini minal qawmil zalimin. Wa qul jahul batil innal batila kana zahuqa. 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 Wa qul jahal haqqu wa jahal batil innal batila kana zahuqa. Sepeda malih Fatihah dipuntujuaken sederek Kyai kula panjenengan Kyai Khobil ya Allah. Kyai Khobil mugi-mugi bisir Fatihah, barokah Fatihah, Fatihah, mugi-mugi kapundhut panjenenganipun sarana kapundhut kaning ing husnul khotimah, kapundhut kaning husnul khotimah. Lalu bisa amal ibadah, amal jari wajib tapi di Ramadan satu dan tipe dan mengenakan pakaian ingkang seperti sebuah ingkang dipun dalam khususipun Bani Surat saged nerusaken perjuanganipun almarhum, saged nerusaken tirkaipun almarhum kanthi mempeng isi koma enten jaman almarhum kuyuk rukun ya Allah, kuyuk rukun boten wonten ya Allah. Bapak Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebenarnya tujuaken sederek kula panjenengan ingkang dinten pinanjar gerah ya Allah tasih kathah mugi-mugi ingkang sami gerah enggal dipun parenga kuwasan, kesehatan, kekuatan sehingga saged ibadah malih, saged jamaah malih, saged nekani roti, saged kuliah malih ya Allah, saged nekani rutinan Yasin tahir, nekani sholawat ingkang dipun wontenaken ing kabupaten Solo. Ya Allah, Anta Syafi, isim Allah, isim Allah, isim Allah, la kifa'ah. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir Rahim. Maliki
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebenarnya untuk jabat sedherek kula panjenengan ingkang menika dinten badhe nindakaken ibadah haji lan umrah ing akhiripun mulai niki dinten ngantos berangkat atus panggenan kunjur para kewarasan kesehatan kekuatan sehingga saged nyampurnakaken anggenipun ibadah haji lan umrah ing akhiripun khatam mabrur wa sa'yan mabrur wa dzan mabrur wa amalan salihan maqbulan wa tijaran tabur akhirnya minadh-dhulumatil nur. Semantuke sedherek kula ingkang dereng nate datang Makkah Madinah ingkang para nawas tiga halal barokah manfaat kenaikan ziarah ke Makkah wal Madinah bisalamah lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul aku butuh apa? Berkuliah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Manfaat ilmu ini istiqomah ngaji. Gambar ya Pak. Ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'in wa hum yasluna al-kitab kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Wa qalat lan ngucap sapa al yahudu wong Yahudi laisat ora ono sapa an nasara wong Nasrani iku ala syai'in ing atase suwiji-wiji. Wa qalat lan ucap sapa an-nasara wong-wong Nasrani sapa wong Nasrani laisat ora ana sapa al-yahudu wong Yahudi iku ala syai'in ing atase apa-apa wa hum utawi Yahudi Nasara wahum utawi Yahudi Nasara iku yasluna padha maca sapa Yahudi Nasara alkitab ing kitab. Walika qala kadzalika kaya mengkono kang dinutut. Qala ucap sapa alladzina wong akeh la ya'lamuna kang ora ngerti sapa alladzin
la ya'lamuna kang ora ngerti sapa alladzin misla qaulihim ing sepadane pengucape Yahudi Nasara. Fallahu mangka utawi Gusti Allah iku yahkumu ngukumi sapa Allah bainahum ing dalem antarane para manungsa kabeh yaumal kiamat ing dalem dina kiamat fima ing dalem perkara kang ana sapa para manungsa fihi ing dalem iku yakhtalifuna padha persulayan sapa para manungsa. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Wong Yahudi padha ucapane laisatin nasara ala syai'. Wong Nasrani ora duwe pegangan yang jelas. Laisatin nasara ala syai'. Ucapane wong Yahudi Nasrani, agama Nasrani ora duwe pegangan yang jelas. Wa qalatin nasara, wong Nasrani ya genten bales ngomong, wong-wong Yahudi iku ora duwe pegangan yang jelas. Pamangka Yahudi Nasrani iku yaslunal kitab, padha maca kitabe dhewe-dhewe. Wong Yahudi Taurat, wong Nasrani Injil. Padha mengklaim kebenarane dhewe-dhewe. Wong Yahudi mengklaim dia lebih benar. Wong Nasrani juga mengklaim dirinya lebih benar. Pamangka dheweke wis maca kitabe dhewe-dhewe dengan kitabnya yang samawi. Yang kitabnya adalah betul-betul minallah. Dia mengatakan wong Yahudi ngomong Nasrani agamane ora bener. Wong Nasrani ngomong Yahudi agamane ora bener. Pamangka dheweke padha duwe kaidah atau kaidah dhewe-dhewe. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna misla qaulihim. Kaya mengkono ucapane wong-wong sing ora padha ngerti iku ya padha karo Yahudi Nasrani, mengklaim dirinya yang paling benar. Kaya wong Yahudi, dia mengatakan Nabi Uzair ibnullah. Tamangka dheweke lho wis ngerti. Sapa pangeran wis ngerti sapa sing gawe Nabi Uzair sebagai ibnullah. Begitu juga wong Nasrani. Begitu juga orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa al-malaikah banatullah, malaikat anak wedoke Gusti Allah. Tamangka dheweke iku lho wis ngerti sing benere iku piye dengan dasar kitabnya. Dengan dasar kitabnya dia juga membaca kitabnya. Panci jenenge wong ya ngaku benere dhewe. Kene benere kene, kono benere kono. Pasti ya, wong Islam ya benere wong Islam. Kalau wong Nasrani ya benere wong Nasrani. Di kalangan dia juga mengatakan yang paling benar kita. Ada perbedaannya. Penolakan
orang-orang Islam, agama Islam menolak dengan agama yang lain itu bukan karena ada maksud yang terselubung duniawi atau hasud. Karena dasarnya orang-orang Yahudi Nasrani itu sudah merubah kitabnya. Jadi penolakan kepada agama selain Islam, non-Muslim, karena kitabnya sudah tidak aslinya. Sedangkan orang-orang Yahudi Nasrani menolak agama Islam itu karena dasarnya adalah tidak mengakui bahwa adanya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah. Kan berbeda, penolakannya itu berbeda. Orang Islam menolak Yahudi Nasrani karena dia sudah merubah kitabnya yang akhirnya kaidahnya, akidahnya berbeda. Sedangkan orang Yahudi Nasrani tidak mengakui agama Islam karena memang tidak mengakui Kanjeng Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, tidak mengakui Al-Quran sebagai kitabullah. Kalau dilihat dari sini, berarti agama Islam itu agama yang paling benar karena menerima seluruh agama yang lain diterima, juga dipercayai sebagai agama yang benar. Ya, kitab Taurat, Injil, agama Nasrani, Yahudi yang benar-benar ahlul kitab tuh, ya diakui oleh orang-orang yang memeluk agama Islam. Tidak menolak, itu betul, juga diakui kebenarannya. Menolaknya kan sudah di akhir zaman karena ada rombaan atau perubahan di kitabnya. Akhirnya umat Islam menolak. Sedangkan agama yang lain atau non-Muslim menolaknya Islam itu memang enggak percaya. Enggak percaya kalau Nabi Muhammad diutus oleh Allah dan tidak percaya adanya kitab namanya Al-Quran. Kalau melihat dari sini, agama yang paling benar ya agama Islam. Makanya Allah menegaskan ini juz 3. Yang paling benar adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama di hadapan Allah yang paling benar adalah agama Islam, karena membenarkan seluruh agama yang lain yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Sedangkan agama yang lain itu tidak. Ini agama Islam, agama yang paling benar dan yang paling sempurna ya, karena membenarkan, tidak menolak adanya kitab Taurat, Injil, nabi-nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Uzair, enggak ditolak, benar itu. Benar adanya dan benar diutus oleh Allah. Sedangkan orang-orang non-Muslim, Yahudi Nasrani, menolaknya Islam memang tidak percaya dengan Kanjeng Nabi Muhammad diutus, juga tidak percaya dengan Al-Quran. Itu hanya datang mimman masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Waman utawi sapane wong iku allama luweh nganingaya sapa man mimman tinimbang saking wong mana akan nyegah sapa man masajidallahi ing pira-pira masjide Allah ayyuzkara ing yen ta den tutur ayyuzkara ing yen ta den tutur
fiha ing dalam masajid apa ismuhu asmane Allah wa sa'alan padha tumindak sapa man fi kharabiha ing dalam ngerusak masjid ulaika utawi mengkono-mengkono man iku makana ora ana iku lahum keduwene ulaik apa ayat khuluha yen to mlebu sapa ulaik ing masajid illa khaifina kejaba padha wedi kabeh lahum iku keduwene ulaik fit dunya ing dalem donya khizyun utawi ina walahum lan iku keduwene ulaik fil akhirati ing dalem akhirat azabun utawi siksa azimun kang agung wa man azlamu mimman mana'a masajidallah sapa kang luweh nganiaya katimbang wong kang nyegah mlebu masjid krana arep zikir dhateng Gusti Allah. Bahkan orang-orang itu wasa'a fi kharabiha berusaha untuk merusak masjid, melarang orang-orang berzikir di masjid. Wong-wong yang paling zalim, wong sing termasuk paling zalim kuwi wong sing nglarang mlebu masjid. Wong arep mlebu masjid niku tujuane mesti ayyuzkara fi hasmuhu. Masa arep masjid arep dangdutan. Datang ke masjid kan untuk berzikir kepada Allah. Orang yang melarang untuk mendatangi masjid itu orang yang paling zalim. Niki usum saiki. Ora oleh nak masjid. Nah, itu berbahaya itu. Masuk kategori ayat-ayat ini. Orang-orang yang melarang untuk masuk ke masjid. Jangan dilarang masuk ke masjid. Ya. Kalau memang ada bahaya, ya kita mencari solusi yang lain. Karena masjid adalah syiarul Islam, tetengere keagungan agama Islam. Kalau masjid itu sepi, berarti nunjukne lek Islam itu wis mulai goyah. Kalau masjid itu di mana-mana ramai, banyak yang berjamaah, berarti menunjukkan agama Islam itu sangat kuat. Memang punjere kan dilihat dari masjid. Maka orang-orang yang melarang mendatangi masjid itu adalah orang-orang yang paling zalim. Karena masjid adalah tempat untuk berzikir, masjid adalah Baitullah. Masjid adalah tempat yang diagungkan oleh Allah. Di masjid orang tidak melakukan apa-apa kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melarang masuk masjid zalim. Yang ini piye dilarang? Bagaimana kalau dilarang ke masjid karena ada virus corona? Maka kan akan menjadi bertentangan dengan ayat ini. Ayat ini ngomong nih zalim, wong sing nglarang. Satu sisi ada yang memerintahkan untuk menjauh datang ke masjid. Maka tinggal pribadinya sendiri-sendiri. Lihat, yang tetap agamanya tekun, teguh, kuat, dia akan tetap tidak goyah. Yang penting ikuti aturan, banyak datang ke masjid. Kalau masjid ditutup, kenapa pasar tidak ditutup?
Kenapa di tempat-tempat warung kopi juga tidak ditutup? Ke masjid takut, tapi lek bengi jaga enek wong 20, wong selawe iker padha geplek, remi, domino, kuwi ya ora padha wedi. Dilarang di masjid takut ke masjid, tapi lek selain masjid tidak takut. Ini ya yang menjadikan tanda-tanda tolak ukur seberapa kekuatan agama Islam di Indonesia. Ini memang diukur oleh orang-orang Yahudi Nasrani. Sajane wong Islam kuwi sepiro keyakinannya untuk mendekat kepada Baitullah, masjid yang menjadi punjer daripada penyebaran agama Islam. Oh, lek nang masjid padha wedi, tapi lek liyane ora wedi. Oh, ya wis berarti agamane ya sakmono. Maka akan menjadi tolak ukur bagaimana orang-orang agama lain akan masuk menyerang agama Islam. Oh, berarti enteng iki. Kowe didoli remi, didoli napa niku kopi, nek jogrokan nek angkring itu budal. Oh, berarti kan hanya segitu. Ini menjadi tolak ukur. Maka kita sebagai agama Islam, memeluk agama Islam, ke apa-apa ikuti aturan pemerintah, tapi jangan menjauh dari masjid dan menjauh dari masjid. Berbahaya, iman kita akan runtuh kalau kita akan menjauh ke masjid. Wasa'a fi kharabiha, orang-orang yang berusaha untuk meruntuhkan masjid supayane masjidnya sepi, supayane masjidnya tidak ada penghuninya. Ini termasuk orang-orang yang zalim, dan wong sing termasuk paling zalim. Berusaha untuk merubuhkan masjid. Roboh ini ora kok masjidnya dibongkar mboten. Piye carane masjidnya ben sepi? Awake dan diwujud tenan ngene iki. Makanya kemarin saya katakan, ini virus ini yang berdampak paling hebat adalah dua. Yang pertama, orang dijauhkan dari masjid. Setelah jauh, untuk datang ke masjid sudah enggan. Bahkan enek wong budal nek masjid ikut dicelenuk diomong nih. Wis diomong ora oleh panggah budal. Ya Allah, wis ora oleh panggah budal. Maka punya alat ini, setan ini punya alat di situ untuk mengatakan dengan berani. Dampaknya mengembalikan orang-orang datang ke masjid menjadi sulit. Ya iso-iso ini Jumatannya masih bagus. Tapi sholat 5 waktunya sebagian masih belum mau, enggan. Yang kedua, anak-anak sudah tidak ada sekolah karena semua lewat di rumah, carane online, daring apa bola sebutane. Maka waktunya di rumah sangat longgar, game-gamean, kena virus HP. Ini yang merusak sekali. Dua ini yang merusak. Orang sudah enggan datang ke masjid. Yang kedua, anak-anak kena virus HP. Masya Allah. Maka yang lebih selamat di pondok nih. Karena pondok boleh. Di pondok nih, yang pondok itu memang tidak boleh ya muter video game-gamean. Kalau WA-an memang boleh. WA-an boleh karena apa? Pendidikan formalnya kan lewate online. Tapi tidak boleh video game-gamean. Itu adalah lebih selamat karena tidak terjangkit virus HP. Kalau tinggali jamaah kuliah subuh niku kuat. Sebabnya perai kuliah subuh padha takon. Kapan mlebune neh? Kapan mlebune neh? Aku ya jawab gayane yang ngetes. Apa ora wedi?
wedi karo virus, wedi karo Gusti Allah, Pak dhuwur. Ana sing jawab. Ana sing jawab, napa kok mboten tang mlebet? Lho, apa ora wedi sampean? Napa wedi mati lho wis urusane Gusti Allah. Wah, berarti kan wong kuliah subuh imannya sudah hebat-hebat. Ana sing takon nang betul jawabane padha nyapancing kula pancing. Apa ora wedi? Ya sing penting sing penting kan jaga jarak. Sing penting ngangge masker. Ngangge masker, jaga jarak. Apa wong-wong ya padha gelem gawe masker tenan? Ya gelem ora gelem ora oleh melu lah. Sampai kan kekerengen. Ini kekerengan sampean itu serang gawe ora oleh melu. Ini menjadi tolak ukur, bisa diukur toh, bisa diukur seberapa imannya seseorang, bisa diukur. Tapi lek ini umpama imane setengah-setengah, beneran tutup. Aku sakjane pengen ra budal tapi isine karo kanca. Enek kesempatan ini alhamdulillah secara budal. Ngene iki muni ngene iki lek di rumahne anu ya iso aku diceluk tenan. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Orang-orang yang mencegah untuk mendatangi masjid dan orang-orang yang berusaha untuk membubarkan masjid. Wong kuwi tentangan perangono. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Tentangan lawanan. Sampai orang-orang yang melawan untuk mendatangi masjid, orang itu akan menjadi ketakutan atau tidak aman. Maka nalahum ayyadkhuluha illa khaifin, tentangan sampai dia itu tidak bisa masuk kecuali dengan rasa takut. Maksudnya kita disuruh menentang, melawan sekuat tenaga supaya orang yang melarang mendatangi masjid itu menjadi kalah. Dan dia merasa tidak aman. Dan dia merasa oleh ngelarang masuk ke masjid itu menjadi orang yang kalah. Biar keok dia. Maka harus dilawan. Carane nglawan ya rena-rena. Ya lek awake dhewe wong cilik ini isone omong. Lek omong wedi paling ora ning ati, aku sakjane ora cocok. Maka kita melihat sesuatu yang tidak cocok, ya cocok dalam agama kita. Kita kan memang sudah ada aturannya. Fal yughayyir biyadih. Kalau memang ada kekuasaan, kekuatan, memang duwe kekuasaan, ya biyadih. Dengan kekuasaannya. Kalau tidak punya kekuasaan, bilisanih isone omong oleh DPR, enggak punya kekuasaan, tapi dia berhak untuk berbicara, ngomong sebagai wakil rakyat. DPR yang nimbrung ya mbuh. DPR nimbrung melu kono enggak pernah menjadi jembatan bagi rakyat, maka kan Dewan Perwakilan Rakyat. Memang itu bilisani, tidak punya kekuasaan karena bukan jumlah dari pemerintah, tapi dia punya hak untuk berbicara. Iku DPR. Lawai dhewe wong sore ngeten iki. Ya wis fabi qalbi ya sing penting atine ae. Secara kita ilmu kita kesehatan pun kalau pakai masker bagus pakai masker. Numpak sepeda motor pakai masker itu lebih aman. Menurut kesehatan memang angin nggak masuk, lebih hawane dingin ngeten iki. Bisa dijauhkan dari sesek. Polusi udara, sepeda motor, mobil kathah pakai masker bagus ini. Bukan hanya virus corona, seluruh virus ini memang bagus pakai masker. Bagus. Jaga jarak ya bagus di kala waktu, tapi karo bojone aja jaga jarak. Hanya di kala waktu kita jaga jarak, tapi tidak semua harus jaga jarak. Berarti kan harus kita lawan
Dalile mana? Ulaika maka lahum ayadkhuluha illa khaifin. Kita ikuti aturan pemerintah, tapi kita juga tetap harus mendatangi masjid. Paling tidak hati kita, ya Allah, ya cek tahun iki lho enek haji sampai padha ora oleh budal. Kan dulu tidak membayangkan bagaimana Ka'bah tidak ada yang tawaf, ini kan tidak membayangkan. Hanya angen-angen lek serenek sing tawafi berarti wis cedhek karo kiamat. Akhirnya terjadi betul tidak ada yang tawaf, tidak boleh masuk ke masjid. Yo enggak ada yang tawaf, berarti yo ora oleh mlebu nek masjid. Masya Allah. Jangan virus ini virus yang luar biasa. Dunia kelas, dajjal kelas dunia tenan. Lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati azabun azim. Wong-wong iku nek donya padha ina. Wa lahum fil akhirati azabun azim. Wong-wong sing padha berusaha untuk menjauhkan dari masjid donyane ina, akhirate entuk azab sing gedhe. Pasti Allah akan menolong kepada agama kita. Selama Allah masih menghendaki peredaran dunia ini masih berlangsung, berarti dunia durung kiamat, maka pasti akan kuat orang-orang tetap akan mendatangi masjid dengan kekuatan keimanannya. Sedangkan dengan kekuatan orang-orang Islam membuat orang-orang yang ingin menjauhkan dari masjid menjadi keok, kalah, keok dia, hina dia. Oh, wani wong Islam yang hebat. Ini dilawan umat Islam. Seperti dulu lah kita analisa nih. Dulu waktu partainya hanya 3, start tahun 85, 90 partainya hanya 3. Wah, ya kuat tenan. P3, ya Golkar. Wah, jan hebat ya. Hebat. Lalu P3 berjuang sampai ini, Masya Allah, kuat. Sekarang tidak seperti itu caranya berbeda. Tolak ukurnya seseorang keimanan dia memegang agama Islam apa? Dia dijauhkan dari tempat-tempat ibadah dan disediakan tempat-tempat yang anggur-angguran. Pilih ini. Sandinge enek pengajian, sandinge enek warung kopi. Pilih di rame di, Masya Allah, pengajiane sing moro ya parkire kuwi warung kopi mulai isuk sampai bengi bae yang parkir jejer ora percaya njajal kalambret pasar ngulon. Wah, pengajiane iso kalah musuh warung kopi. Ini termasuk memang diuji kita, iman kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang uji tetap Allah. Walillahil masyriq wal maghrib, walillahi lan iku tetep kagungane Allah. Al masyriqu utawi wetan, wal maghribu lan kulon. Fa aina ma tuwallu mongko ing dalem dinggon madhep sapa sira kabeh. Fasamma mongko iku ing dalem kono wajhullahi utawi kiblate Gusti Allah. Wajhullahi utawi kiblate Gusti Allah. Aja wajahe Gusti Allah. Engko lek wajahe Gusti Allah, Gusti Allah duwe wajah. Berarti duwe irung, duwe kuping, duwe mripat seperti orang-orang firqah jismiyah atau mujassimah. Innallaha satamane Gusti Allah iku wasi'un jembar, alimun tur kang mudaneni. Walillahil masyriq wal maghrib, Allah ingkang kagungan masyriq wal maghrib, wetan sampai kulon donya iki kabeh kagungane Gusti Allah. Maksudnya semuanya kekuasaan Allah dimanapun itu adalah dikuasai oleh Allah, diketahui oleh Allah. Nek endi nggon
Makanya seperti Kanjeng Nabi waktu dawuh ni para sahabat, wahai para sahabat, sebarlah ilmu ke daerahmu. Maksudnya mulia, cara mondok ono mulia, aja panggah tuwek tekon tuwek sampai mati panggah nek pondok. Mulia. Sebarkan ilmu agama Islam ke daerah-daerahmu. Para sahabat enggan emoh karepe panggah cedhek karo Kanjeng Nabi, karepe padha gawe tenda-tenda panggah pengen cedhek karo Kanjeng Nabi. Baru Kanjeng Nabi dawuhnya, di manapun tempatmu tidak akan membedakan. Yang membedakan adalah takwa Allah. Siapa yang lebih bertakwa kepada Allah, itulah yang paling dekat. Baru para sahabat mau pulang nyebarne agama Islam di daerah-daerahnya. Islam akhirnya bisa sumebar kemana-mana. Maksudnya kekuasaan di tangan Allah. Jangan takut dimanapun kamu tempat. Allah berkuasa, Allah yang memiliki. Ini sebenarnya asbabun nuzulnya. Itu ada segolongan orang yang waktu sholat itu dia arahnya bingung. Asbabun nuzulnya ada segolongan orang waktu mau sholat bingung arahe. Iki ngetan apa ngulon, apa ngalor, apa itu. Cara jenengan nek bingung ngono piye? Apa rasa sholat pisan? Lek bingung ngoten jalannya bagaimana? Apa sholat ping 4 madhep rono. Engko lek ping 4 mesti ana salah sijine sing bener. Apa ngono? Jenengan nate bingung apa dereng to? Mungkin kita akan pernah suatu saat akan bingung arahnya di mana kita. Ini ada segolongan waktu mau sholat itu bingung arah kiblat, bingung arahnya kemana ini. Maka ada dawuh ini, walillahil masyriq wal maghrib. Semuanya kekuasaan Allah. Allah tidak berada di mana tempat, tapi Allah juga ya di mana-mana. Jadi Allah itu di mana-mana ada karena kekuasaannya adalah milik Allah. Fa innama tuwallu fasamma wajhullah. Nek endi nggon wae maka menghadaplah. Karena apa? Fasamma wajhullah, di situ engkau menghadap, itu arah kiblatnya Allah. Ini kondisinya pas bingung, lek ora bingung ora oleh. Ini ayat ini hanya asbabul nuzulnya adalah waktu bingung. Kalau tidak waktu bingung tidak boleh dipakai. Karena waktu bingung kita mau menghadap kemana? Maka dalam hukum fikih, usul fikih, qaidul fiqhiyah bahwa al-yakin. Al-yakin. Kalau kita dalam kondisi bingung arah kiblatnya mana, maka yakini awake dhewe. Yakinnya kemana? Ini arah kiblatku. Maka cukup satu kali. Yakin di situ. Karena dalilnya fa'inama tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun engkau menghadap, itu adalah kiblatmu. Karena kondisinya bingung, tinggal keyakinan kita. Tapi lek ora bingung, ya ora oleh. Ora bingung, sholatnya sampai nyalat mati nyanti, ora sembarang. Gusti Allah kan berada di mana-mana. Nyapa madhep ngulon? Apa Gusti Allah ki panggone kulon? Nah, itu kan namanya kan salah ini. Pengertian yang salah. Kita mengharap ke arah kiblat Baitullah, arah mai dhewe negarane mai dhewe. Kuwi madhepe ngulon, rodok menceng ke arah kanan sekitar 25 derajat. Sekarang 25 derajat. Itu adalah kiblat kita sebagai tanda. Kenapa menghadap ke Baitullah Ka'bah? Karena supaya mempersatukan umat Islam. Ada arah untuk mempersatukan supaya tidak ada perselisihan. Dadi kabeh madhepe padha ning arah Baitullah Ka'bah. Kabeh padha menjadi satu. Ning Indonesia, ning Malaysia, sing daerah kono Iran,
Yaman, ya tetap semuanya arahnya menghadap ke kiblat. Berarti kan enak. Coba kalau dengan dalil fa'in nama tuwallu fasama wajhullah nek ndi nggonae kabeh dadi kiblatmu, yo bingung. Salat ngene imame madhep ngulon, makmume nek sing ngene madhep ngalor. Terus nek makmume nek sing madhep ngetan, nek sing madhep ngidul, yo amburadul, enggak iso bersatu. Nah, sama nek madhep ngalor nyapo Gusti Allah kan sembarang awake arah kemana pun menjadi kiblat. Fa'in nama tuwallu fasama wajhullah. Ini kan menjadi rusak. Maka Baitullah Ka'bah ditunjuk oleh Allah sebagai arah kiblat itu untuk mempersatukan umat Islam dalam menghadapnya. Apa Gusti Allah ki manggone ning Ka'bah kono? Enggak. Itu sebagai simbol. Sebagai simbol Allah yang berada di mana-mana. Sebagai simbol bahwa umat Islam punya tempat yang diagungkan, dimuliakan, yaitulah namanya Ka'bah. Maka menjadi punjernya agama kita Islam itu berada di Baitullah Ka'bah. Ya ana sing ngono, ya Allah, Baitullah ya Gusti Allah. Ngono ki budal haji ngono ku wis aku ora Gusti Allah, aku ora Gusti Allah. Ndrowedeg arep mlebu masjid iki somo kowe gua bias ndrowedeg. Hene ku arep roh Gusti Allah. Roh Gusti Allah akhirnya mlebu ke masjid. Yang dibayangkan akhirnya menjadi lain-lain. Sing dibayangne emas, sing dibayangne ngeten, yang dibayangkan akan menjadi lain. Karena apa? Dia keyakinane engko lek wis datang ke tempat itu roh Gusti Allah. Roh Gusti Allah dengan kasat mata maksudnya dia itu. Maka kita itu bisa tahu Gusti Allah tidak lewat kasat mata, tapi adalah dengan hati kita yang merasakan. Ini fa'inama tuwallu fasam mawajhullah. Berarti kalau kita dalam kondisi bingung, maka keyakinan kita yakine awake dhewe menghadap kemana. Seperti kita waktu di kendaraan. Waktu di kendaraan, naik kendaraan, itu kalau sholat sunnah terserah menghadapnya kemana. Nanti waktu ke rukuk sujud maka kita isyaratkan ke arah kiblat. Tapi kalau sholat kita fardu, maka kita harus menghadap ke arah kiblat. Waktu numpak pesawatnya parane ngulon awale Allahu Akbar. Teko tengah-tengah pesawatnya menggok ngalor. Menggok ngalor, bar ngalor menggok ngetan. Nah, ini akan menjadi bingung. Wah, dia bingung. Wah, iki piye? Malah ade menggok neh. Lah ini kan menjadi bingung. Maka apabila seperti itu, pakailah ayat ini, fa'in nama tuwallu fasamma wajhullah. Maka kemampuan kami untuk menghadap ini aku yakini arah kiblat. Engko lek ning dalan mlaku ternyata kendaraan yang menggok-menggok itu terserah. Wong Allah berada di mana-mana, bahwa semuanya adalah milik Allah, kekuasaan Allah. Fasamma wajhullah, wajahe Gusti Allah itu kiblate Gusti Allah. Kalau kita menalaah, menelusuri masalah ini, seluruhnya masyriq maghrib adalah milik Allah. Milik Allah. Milik Gusti Allah. Berarti kabeh kan wek Gusti Allah. Kita itu kan hanya titipan. Iki nek cerita kita. Kiai duwe santri. Terus kiyaine iku santrine diundang tahlilan nek tanggane. Santri kabeh diundang. Kiyaine ning omahe ra diundang, kersane ngalah kiyaine ra diundang, sing diundang santri. Kiai muridé ku mau duwe pitik, ya santri dhisik kan biasa, ning pondok nggawa pitik ini kan biasa. Dicolne kan biasa santri dhisik. Karo kiyaine niku wae pitike dicekel dibeleh. Santri mangan enak, aku ya mangan enak, padha mangan enak dibeleh. Lah santri ini mulai, lha iki
Kita dhuwit kelong sitok iki. Nanti iki suruh wae golek. Akhire kiyaine ning nglumpukne santri. Dawone walillahil masyriq wal maghrib walillahi ma fis samawati wal ard. Seluruh yang berada di dunia ini miliknya Allah. Wis aja mok goleki, wong kabeh milike Gusti Allah. Kantu sing mangan kiyaine. Terus kiai santri niku ya pinter. Pas kiyaine itu undangan adoh nginep. Kiyaine duwe wedhus. Wedhuse akhirnya dibeleh karo santri ini. Kiyaine mulai wedhuse kelong siji. Nanti wedhuse iki ngono wis. Kiyaine iki ben nyangka iki mesti murid iki. Santri, ngumpulne santri. Hei, endi iki wedhus? Tak tinggal lunga kok wedhuse kelong siji. Nanti iki. Santri dijawab, "Walillahi ma fis samawati wal ard." Semua miliknya Allah, maka tidak usah dicari ya Syekh, Kiai, mboten usah digoleki, kabeh milike Gusti Allah. Kiai ini, ya lek pitik ora apa-apa, tapi lek wedhus tak goleki. Ya Allah. Wajhullah, mengenai wajhullah namanya mujassimah. Orang-orang yang mengatakan Allah punya wajah. Ini dimaknai wajah Allah. Namanya firqah mujassimah atau juga maturidiyah atau qadariyah. Ini adalah firqah yang kita anggap sebagai firqah yang tidak benar, sesat. Karena kita menganut firqah Asy'ariyah, mengatakan ayat-ayat Allah seperti wajhullah. Allah punya wajah. Seperti yadullahi fawqa aidim, Allah punya tangan. Ainullah, Allah punya mata. Fastawa, Allah punya tempat duduk, punya bokong. Ini kalau kita sebagai makhluk itu ada kam muttasil, kam munfasil. Kalau Allah itu tidak. Muhal bagi Allah ada kam, cara kitab tauhid. Allah muhal kalau punya sifat kam muttasil atau munfasil. Kalau kita punya kam muttasil, wewilangan. Suatu contoh ngeten, misalkan jenenge napa niku dolah. Wong jenenge dolah. Sapa dolah? Kuwi dolah. Tapi waktu engkau dekati didemok. Dolah demok sing didemok. Lho, kuwi tangan no. Didemok kupinge. Lah kuping no. Demok irunge. Lah kuwi irung no. Lho, sing jenenge dolah endi? Kalau waktu kita demok, maka akan menjadi tidak, dolahnya hilang. Misalkan pintu misalkan ya. Kuwi pintu ya pintu. Demok ya jas sing pintu ndi? Coba jaman demok jenenge pintu. Mau demok. Lah kuwi kayu no. Demok kacane. Kuwi kaca. Inilah makhluk. Makhluk itu terdiri daripada jenis ajza yang murakkab, tersusun. Jadi misalkan tubuh kita, tangan, kaki, hidung tersusun jadi satu, maka akan menjadi wujud seseorang dengan semuanya itu dinamakan jenenge wong kuwi. Ini namanya tersusun kamutasil. Ini bagi makhluk, semua makhluk. Tapi kalau Allah tidak, muhal bagi Allah punya susunan seperti itu. Karena orang yang punya susunan seperti itu ya makhluk ya, itu berarti apabila terjadi perpisahan menjadi kamung fasil. Tugel tangane del ilang tok. Kuwi sapa kuwi? Arek tangan tok. Kuwi jenenge dolah. Lho, kuwi ra dolah, jenenge tangan. Hilang. Pisah. Wujudnya yang asli jeneng namanya yang gandeng emang hilang menjadi kuwi pisah. Kepala tugel gulune tel glundung. Kuwi sapa kuwi? Dolah. Enggak, kuwi pasti berbicara kepala. Itu kalau makhluk seperti itu. Tapi kalau Allah tidak. Allah muhal kalau tersusun seperti itu kamu tasil atau kamu munfasil. Kawai dewi kadang harus menolak mana yang namanya zat dan mana yang namanya sifat. Apa perbedaan antara zat dan sifat?
Kalau sifat itu sifatnya secara umum, kalau zat itu bisa, zatnya jenggerengnya. Makanya Allah tunggal, jenggerengnya tunggal. Lah awake dhewe tidak tunggal, karena apa? Jenggerenge awake dhewe waktu didemok, plek akan berbeda namanya. Tapi waktu sifatnya menjadi satu, maka akan menjadi satu. Tapi waktu didemok menjadi berbeda. Iki jeru ya rada tau kita iki. Nah, daripada ra teko bingung mikirne, ya wis penting salat ngaji nggih. Innallaha wasi'un alim, satemene Gusti Allah iku jembar tur alimun tur kang ngudangeni. Wa qalu takhadzallahu waladan subhanahu wa qalu lan ngucap sapa wong-wong kafir. Itakhadzana lak sapa Allah Gusti Allah waladan ing anak. Subhanahu nucake ingsun kelawan maha sucine Allah. Ballahu balik iku kagungane Allah ma utawi perkara fis samawati kang tetep ing dalam itu langit wal ardi lan bumi kullun utawi sekabehane perkara lahu maring Allah iku qanituna padha tunduk-tunduk kabeh. Wong-wong kafir padha ngucap Gusti Allah ngalap anak. Subhanallah. Kita memohon untuk dijauhkan dari ucapan seperti itu. Subhanallah. Allah jauh bersih dari ucapan seperti itu. Wong kafir sapa? Ya Yahudi, Nasrani, wong musyrik. Karena dulu kan ada jumlahnya 3 itu. Yahudi, Nasrani, musyrikin. Yahudi mengatakan bahwa Nabi Uzair sebagai ibnullah. Dia ngarani ittakhadzallahu waladan, Allah duwe anak, rupane Nabi Uzair sebagai anake Gusti Allah. Nabi Uzair itu memang punya kelebihan yang hebat. Nabi Uzair doanya mustajabah. Dalam cerita Nabi Uzair, bahkan Nabi Uzair itu orang yang menyebutkan namanya saja dari kejauhan itu sudah diijabahi. Jadi misalkan berdoa memanggil namanya Nabi Uzair, wasilah, Cormaide wasilah, itu diijabahi. Makanya sampai hebatnya ini orang-orang Yahudi itu mengatakan Nabi Uzair sebagai ibnullah, anaknya Gusti Allah. Tamakon Nabi Uzair itu Abdullah, hambane Allah, juga Nabiullah, nabine Gusti Allah, bukan anaknya Gusti Allah. Karena punya kelebihan yang lebih. Wong Nasrani juga seperti itu, mengatakan Nabi Isa sebagai ibnullah, Nabi Isa sebagai anaknya Gusti Allah. Dia mengatakan ittakhadzallahu waladan, Nabi Isa anaknya Gusti. Nabi Isa punya kelebihan, dan kelebihannya inilah yang akhirnya oleh orang-orang kafir itu sebagai alat untuk menyekutukan kepada Allah. Didadekne pangeran, didadekne anake Gusti Allah. Tamangka Nabi Isa mengakui dirinya adalah sebagai Abdullah, hambanya Allah. Wong musyrik yang ono, dia mengatakan al malaikah banatullah, malaikati anak-anak wedoke Gusti Allah. Gusti Allah dia anak wedok, anak lanangnya nyanti, anak wedok. Ini berarti kan semua mengatakan ittakhadzallahu walada. Kita sebagai umat Islam subhanallah, Allah dijauhkan dari itu semua. Mudah-mudahan kita juga dijauhkan dari keyakinan seperti itu. Subhanallah. Ballahu ma fis samawati wal ard. Balik Gusti Allah kang kagungan kabeh langit lan bumi, kulullahu qanitun sedaya tunduk. Nabi Uzair, Nabi Isa, juga para malaikat semuanya kulullahu qanitun, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau sembah karena semuanya adalah milik Allah, semua tunduk di hadapan Allah. Oke, usah enjang menika mungkin nambah ilmu kemantepan, karena ini isinya mengenai tentang tauhid.
mengenai tentang keyakinan kita. Isinya adalah mengenai tentang tonggak-tonggak agama kita. Mugi-mugi pengasaran yang punika nambah ilmu kemantepan bagi kita ibadah dengan sanipun Allah Subhanahu wa taala, nambah keikhlasan, kesabaran, keyakinan ing akhiripun menawi kapundhut muga-muga kapanggih husnul khotimah. Niki kuliah subuh tinggal besok ya. Besok hari Kamis karena hari Jumat hari raya Idul Adha, maka liburnya ada 4 hari. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, masuk kembali hari Selasa. Terus ingat masuk kembali hari Selasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna wa hafina wa'fu 'anna wa ala ta'atika wa syukrika a'inna wa ala dzalika la takilna wa ala iman wa islam kamil jami'an tawaffana wa anta radin anna. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw 'amal. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Nas'aluka ya Allah husnal khatimah wa na'udzu bika ya Allah min su'il khatimah wa nas'aluka salamata dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad.